Audio Jungle. Assalamualaikum. Selamat pagi anak ustazah semua. Good morning students. Are you okay? Today is Monday. Tidak bosan-bosannya ustazah mengingatkan kepada anak ustazah semua untuk melakukan pembiasaan setiap harinya. Apa itu pembiasaannya? Yang pertama, salat duha. Yang kedua, murojaah. Yang ketiga, asmaul husna. Yang keempat, perkalian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Oke anak ustazah semuanya yang ada di rumah, kali ini ustazah berdua menyapa anak ustazah dengan video pembelajaran tematik IPS, yaitu karakteristik geografis negara-negara yang ada di wilayah ASEAN dan kerjasama negara-negara wilayah ASEAN. Mari kita sama-sama menyimak materinya. Karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik negara ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang artinya organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di wilayah Asia Tenggara. ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Berikut adalah lambang negara ASEAN. Anak-anak ustazah bisa melihat peta berikut. Ada 11 negara yang tergabung di ASEAN. Letak geografis negara ASEAN. Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Yang pertama, Indonesia. Indonesia beribu kota Jakarta dengan luas wilayah 5.193.252 km persegi. Indonesia memiliki wilayah daratan dan lautan, termasuk negara kepulauan terbesar di dunia. Keadaan sosial masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki berbagai macam ras dan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara dan termasuk negara dengan jumlah kepadatan penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Keadaan ekonomi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mayoritas bekerja di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, kehutanan, dan industri. Yang kedua, Malaysia. Malaysia beribu kota Kuala Lumpur dengan luas wilayah 329.847 km persegi. Wilayah Malaysia bagian barat terletak di Semenanjung Malaka dan yang di bagian timur berada di utara Pulau Kalimantan. Keadaan sosial masyarakat Malaysia. Masyarakat Malaysia terdiri dari orang Melayu, India, dan keturunan Tionghoa. Untuk keadaan ekonomi masyarakatnya, mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Yang ketiga, Singapura. Singapura beribu kota Singapura dengan luas wilayah 721,5 km persegi, memiliki bentang alam sebagian besar wilayahnya dataran rendah. Keadaan sosial masyarakat Singapura. Mayoritas penduduknya keturunan Tionghoa, sisanya Melayu dan India. Untuk kegiatan ekonomi penduduknya secara umum bekerja di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Yang keempat, Thailand. Thailand beribu kota Bangkok dengan luas wilayah 513.120 km persegi. Memiliki bentang alam di wilayah tengah yang dialiri sungai dan wilayah timur berupa dataran tinggi. Keadaan sosial penduduknya bangsa Thai, Burma, dan Tionghoa. Untuk mayoritas kegiatan ekonomi penduduknya umumnya bekerja di bidang pertanian, pertambangan, dan
dan industri. Negara yang kelima yaitu Filipina. Filipina beribu kota Manila dengan luas wilayah 300.000 km persegi, termasuk negara kepulauan terbesar nomor 2 di Asia Tenggara setelah Indonesia. Pulau terbesarnya yaitu Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Mayoritas penduduk Filipina yaitu suku bangsa Tagalog dan Cebuano, selebihnya Tionghoa dan Spanyol. Nah, untuk keadaan ekonominya, mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Bagaimana anak ustazah? Masih semangat? Yuk kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kerjasama negara ASEAN. Baik anak ustazah, tadi anak ustazah sudah belajar tentang bagaimana karakteristik geografis negara-negara yang ada di ASEAN, seperti bentang alamnya, sosial budayanya, dan kegiatan ekonominya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kerjasama negara-negara ASEAN atau kerjasama negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Ada apa saja kerjasamanya itu? Yang pertama, ada kerjasama di bidang ekonomi, di bidang sosial, bidang budaya, bidang politik, dan di bidang pendidikan. Nah, untuk yang pertama yaitu kerjasama di bidang ekonomi. Ada apa saja sih contohnya kerjasama di bidang ekonomi? Yang pertama adalah sumber cadangan pangan. Artinya negara-negara ASEAN ini didukung untuk memiliki lumbung padi nasional. Agar apa? Agar ketersediaan pangan di dalam negeri tercukupi, supaya negara tersebut tidak mesti impor bahan pangannya ke negara lain. Yang kedua, peningkatan proyek industri. Seperti apa peningkatan proyek industri? Yang pertama ada pembangunan pabrik pupuk urea yang ada di Aceh, di Indonesia. Yang kedua ada pembangunan pabrik super fosfat di Thailand. Nah, itu adalah salah satu kerjasama di bidang ekonomi yang ada di ASEAN. Kemudian yang kedua, kerjasama di bidang sosial. Apa contohnya? Pencegahan narkoba. Nah, anak ustazah udah tahu sendiri bagaimana sih narkoba itu, kejahatan narkoba seperti apa, kemudian bahaya narkobanya seperti apa, dan itu memang harus dicegah. Nah, kerjasama di negara-negara ASEAN di bidang sosial salah satunya yaitu pencegahan narkoba. Yang kedua di bidang sosial adalah perlindungan anak cacat. Nah, untuk perlindungan anak cacat ini, negara di kawasan Asia Tenggara ini membentuk suatu komunitas yang nama komunitasnya adalah Komunitas Penyandang Disabilitas Internasional. Untuk apa komunitas itu dibentuk? Nah, komunitas itu dibentuk untuk melindungi hak-hak anak-anak yang menyandang cacat fisik seperti cacat tunadaksa, kemudian tunanetra tentang penglihatan, kemudian cacat tunarungu yaitu cacat pendengaran dan tunawicara. Baik anak ustazah, kerjasama ASEAN yang ketiga yaitu di bidang budaya. Ada apa saja sih kerjasama di bidang budaya? Yang pertama adalah pertukaran acara televisi. Berupa apa pertukaran acara televisinya itu? Pertukaran acara televisi bisa dengan pertukaran acara hiburan, bisa dengan pertukaran acara berita atau news. Nah, kerjasama bidang budaya yang kedua yaitu penyelenggaraan SEA Games. Nah, SEA Games ini ustazah rasa anak-anak ustazah sudah pada tahu, yaitu pesta olahraga negara-negara ASEAN yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Nah, terakhir kemarin dilaksanakan pada tahun 2019 di Filipina. Indonesia pernah menjadi tuan rumah SEA Games yaitu pada tahun 2011. Oke. Yang keempat yaitu kerjasama di bidang politik.
Apa saja sih kerjasama di bidang politik? Contohnya adalah Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir. Nah, untuk Perjanjian Kawasan Bebas Nuklir ini, negara-negara ASEAN pernah membuat perjanjian pada tahun 1971, yaitu di Malaysia, di Kuala Lumpur. Perjanjiannya apa? Yaitu negara-negara Asia Tenggara tidak boleh memiliki senjata nuklir atau senjata pemusnah massal. Seperti apa senjata pemusnah massal atau senjata nuklir itu? Bom atom seperti yang dijatuhkan di negara Jepang pada tahun 1945, yaitu di Nagasaki dan Hiroshima. Nah, ASEAN tidak boleh memiliki atau memproduksi nuklir sendiri. Oke. Yang kedua yaitu pemberantasan kejahatan lintas negara. Artinya penjahat-penjahat yang melakukan kejahatan di suatu negara apabila melarikan diri ke luar negeri bisa bekerja sama negara tersebut dengan Interpol untuk menangkap penjahat tersebut. Kemudian kerjasama yang kelima ada di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini ada apa saja? Kita lihat yuk, apa nih? Ya, program pertukaran pelajar. Nah, program pertukaran pelajar ini bisa terjadi atau sering juga terjadi seperti pelajar-pelajar Indonesia belajar ke Malaysia selama 6 bulan atau 1 semester, atau sebaliknya pelajar dari Malaysia belajar ke negara kita di Indonesia selama 3 bulan atau 1 semester, baik pelajar maupun mahasiswa. Oke. Yang kedua di bidang pendidikan adalah pemberantasan buta huruf. Nah, untuk pemberantasan buta huruf ini negara Asia Tenggara bekerja sama dengan UNESCO, yaitu Badan PBB yang menaungi tentang pendidikan untuk memberantas buta huruf di seluruh negara. Artinya pemberantasan buta huruf ini diharapkan negara-negara yang ada di Asia Tenggara tidak ada lagi yang tidak bisa membaca, yang tidak kenal huruf. Jadi semua diharapkan anak-anak generasi bangsa yang ada di negara-negara Asia Tenggara bisa membaca dan menulis dengan baik. Itu tadi penjelasan singkat dari Ustazah mengenai kerjasama negara-negara di ASEAN. Ada 5 ya nak ya kerjasamanya. Yang pertama di bidang ekonomi, kemudian di bidang sosial, budaya, politik, dan di bidang pendidikan. Bagaimana? Apakah anak Ustazah sudah mengerti? Nah, untuk mengetahui apakah anak Ustazah itu sudah mengerti atau belum, Ustazah ingin anak-anak Ustazah mengerjakan evaluasi berikut ini. Ustazah harapkan anak-anak Ustazah di rumah bisa mengerti dan memahami materi pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kalau jalan kemana-mana selalu pakai masker ya nak. Terus jangan lupa hafal perkaliannya, patuhi orang